Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian tuh diberikan kesehatan selalu ya guys ya, agar bisa menonton nikmatin channel Admin. Oke, kali ini Admin tuh bakal ngebawain anime ya berjudul Senpai ga Uzaiko Hai no Hanashi, yang bercerita tentang Futaba Igarashi, seorang pegawai kantoran mungil yang udah 2 tahun kerja, tapi tiap hari harus tahan godaan sama seniornya, yaitu Harumi Takeda. Dengan badan gede kayak beruang, Takeda tuh sering banget bikin Futaba kesal. Tapi di sisi lain, dia tuh juga selalu ada pas Futaba lagi butuh bantuan. Dan dari awalnya cuman hubungan kerja biasa, perlahan-lahan berubah jadi hubungan yang lebih manis dari sekedar rekan kantor. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama, Walah, Cici. 20 Oktober baru juga bangun. Malah jatuh nih bocah. Dia bukannya bocah bang, dia tuh udah kerja nih orang. Ya, bawel amat loh. Dan kenalin, ini adalah Igarashi Futaba. Kita panggil aja Futaba. Nih orang tuh udah kerja selama 2 tahun sebagai pramuniaga yang sangat hebat. Walaupun sambil teriak tulang tulung. Dan di jalan dia tuh ketemu sama Mbak Sakura yang cantiknya tuh minta ampun. Lalu ada Bang Kazama juga. Dan ini dia Takeda Harumi, senior dari Futaba, yang tinggi badannya tuh enggak ngontak banget. Udah kayak beruang berjalan, tapi bisa ngomong. Ya sebenarnya Futaba aja sih yang kayak botol Yakult ya kan. Bahkan si Takeda nih sering banget ngelus kepala Futaba. Ya buat ngasih bentuk semangat. Saat minum kopi ketemu nih sama Mbak Tsukihiro yang kelakuannya tuh agak sengklek. Ya lagian kerja malah minum vodka dong. Agak lain emang cuk. Singkatnya Futaba sama Takeda nih juga mau pergi buat urusan bisnis sama klien. Dan saat di jalan, Takeda tuh nyesuaiin kecepatan jalannya sama Futaba. Tapi Futaba yang kesal malah bilang tidak usah menyamakan kecepatan dengan dirinya. Dan saat Takeda udah berjalan normal, nih bocah malah ketinggalan. Alhasil, mereka pun mampir makan terlebih dahulu. Di sini Takeda juga bilang, bagaimana kalau Futaba tuh yang presentasi nanti? Karena udah berkembang juga ya kan. Lagian udah 2 tahun kerja masa nggak bisa presentasi gitu kan. Singkatnya saat mereka sampai di perusahaan klien mereka, di sini Futaba pun presentasi dengan sangat bagus dengan pengalaman 2 tahun kerjanya. Dan saat pulang mereka tuh pas-pasan sama Kazama juga yang berakhir mereka balik ke kantor bareng. Dan saat di kereta Futaba nih malah ketiduran dong karena lelah saat presentasi tadi. Ya Kazama dengan ide menariknya dia pun memoto ya kan. Sampai di kantor semuanya tuh memuji Futaba yang imut dengan sebutan kucing Futaba. Ya Sakurai pun nunjukin foto yang dikirim sama Kazama di grup. Dengan ini kayaknya Kazama tuh harus siap-siap dicakar sama anak kucing. Waduh, si beneran dicakar dong, agak lain cuy. Singkatnya, saat di rumah Futaba tuh senang sekali karena dia udah berhasil jadi pramuniaga yang bagus. Lalu dapat pesan juga dari kakeknya yang sedikit mengkhawatirkan Futaba. Dan keesokan harinya bos Futaba tuh ngasih tahu kalau perusahaan kemarin tuh bilang kalau mereka tuh salah menerima angka produk. Padahal Futaba tuh udah menulis jumlah yang benar. Tapi saat melihat kertasnya lagi ternyata benar, dia salah menuliskan angka. Ya, Takeda pun meminta maaf karena dia tuh tidak memeriksanya terlebih dahulu. Tapi di sini itu juga kesalahan Futaba karena tidak meminta cek dulu kepada Takeda. Ya, dengan ini mental Futaba tuh juga udah kena. Ya, semua orang di kantor mencoba menenangkan Futaba dan menghiburnya dengan cara apapun. Bahkan Mbak Sakura tuh juga ngajak main ke game arcade dengan Kazama juga. Singkatnya, saat udah selesai main game, Futaba tuh mau pulang. Akan tetapi ada barang yang ketinggalan di kantor dan alhasil dia pun harus kembali ke kantor. Tapi saat kembali ke kantor, dia malah melihat Takeda yang sedang ketiduran. Ya, Takeda tuh memperbaiki kesalahan dari Futaba. Ya, Futaba tuh tanya, kenapa Takeda tuh sangat baik kepada juniornya. Singkat cerita, Takeda pun juga terbangun dan melihat pesan dari Futaba yang ngucapin terima kasih. Dan kapan-kapan dia tuh akan mentraktir udon lain kali. Dengan ini Futaba pun kembali semangat bekerja dan tidak lagi murung. Bahkan Futaba tuh berhasil meraih semuanya dengan cepat dan diterima kontrak. Bahkan dengan penawaran yang lebih bagus. Dan saat pulang Futaba pun meminta maaf karena kesalahannya kemarin. Takeda pun tidak mempersalahkannya itu.
ちゃんと失敗取り戻したじゃねえか。今それ言うの？ Mereka pun pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka pun mulai minum dengan sukacerita. Bahkan saat sudah meluapkan, Futaba tuh mulai membual tentang kesalahannya. Takeda bilang tidak masalah. Lagian Futaba tuh bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, Futaba anggap kalau Takeda tuh mungkin menyukai dirinya, dibilang seperti itu. Dan pun Takeda pun menjawab tentu saja menyukainya. Kalau saja dia punya istri, Takeda tuh harap memiliki anak seperti Futaba. Lah kok malah bayanginnya sebagai anak gitu, coy? Ya, Futaba tuh bilang, apakah dia ini tidak bisa jadi seorang istri dari Takeda? 私のこと好きですよね。もちろん好きだぞ。いいかなって。ダメなんすか？ Keesokan harinya di kantor, Futaba tuh terus ingat dengan perkataannya saat di bar kemarin. Bahkan kemarin Futaba tuh hampir mau muntah di tempat. Ya kan, saat Takeda datang, Futaba tuh malah ngomongin hal yang aneh dan ngebuat semuanya bingung dengan perkataannya dan membuat Futaba malah malu sendiri. Saja makan siang, Pak Bos tuh ngajak Takeda untuk makan bareng. Tapi Igarashi tuh agak gugup dan akhirnya Pak Bos nih enggak jadi ngajak Takeda makan. Dan berakhir Takeda pun mengajak Futaba untuk makan siang bareng. Di sini Futaba tuh cerita soal dia tuh masih kepikiran tentang kemarin. Takeda bilang tidak masalah ya kan, lagian mereka kan kemarin lagi mabok ya kan, mantap. Di sisi lain, tiga orang itu juga sedang memperhatikan pemandangan yang bagus sambil makan ramen. Di antara Kazama, Asep, sama Cecep. Melihat Sakura yang cantik membuat mereka tuh mau ngajak minum, tapi mereka tuh ditolak terus ya kan, dan itu membuat kekhawatiran kepada Kazama juga, bro. Singkat cerita, mereka tuh pas-pasan sama Takeda dan Futaba yang selesai makan siang bareng. Si Acep nih nyeletuk kalau mereka tuh selalu bersama terus ya kan, udah kayak ayah sama anak, dikarenakan tinggi badan Futaba yang kayak botol Yakult. Untungnya Kazama tuh cepet-cepet pergi sebelum kena bogem dari Futaba. Ya, Futaba resah karena mereka tuh hanya dianggap anak ayah ya kan. Futaba resah karena mereka tuh hanya dianggap ayah dan anak. Takeda pun ngelus kepala Futaba dan membiarkannya. Ya, bagi Futaba, seperti Takeda tuh tidak dianggap ya kan kalau dirinya tuh adalah wanita dewasa, bro ya. Singkatnya, saat di kantor, Mbak Sakura tuh kayak melihat pandangan yang mengerikan dari Futaba yang sedang melihat ke aset Sakura yang agak besar. Agak besar ya, bro ya. Futaba tuh tanya bagaimana bisa besar. Ya, Sakura jawab ini akan tumbuh secara alami. Lagian punya aset besar itu tidaklah mudah ya kan, karena harus menjaga. Tapi bagi Futaba itu agak aneh karena sejak kecil aset Futaba tuh tidak bertambah ataupun tidak berkembang, bro ya. Maksudnya nggak berkembang, nggak bertambah. Kalau bertambah berbahaya lagi, cuy. Kata Sakura, Takeda tuh enggak bakal kok mempedulikan tentang itu. Si Kazama tuh seperti melihat bulan dan juga matahari. Ini orang tuh bayangannya kayak gimana gitu? Kok bisa bulan sama matahari, coy? Seharusnya kan apaan sama melon. Singkat cerita, waktu pulang Futaba tuh pamit pergi dulu karena mau bertemu dengan temannya, yaitu adalah Nasumi, teman SMP. Di sini mereka pun berencana untuk membeli baju ya kan. Saat di jalan, Futaba pun membelikan sebuah boneka yang kawaii. Apalagi dia tuh membeli dua yang bentuknya itu mirip. Mirip apa itu, Bang? Ya, mirip aja lah ya. Kau bisa lihat lah ya kan, bundar bulat sempurna, bro. Oke, lanjut. Saat di toko baju, Futaba tuh terus memandangin aset milik Natsume yang sangat bagus. Dan saat boneka yang ia beli, Futaba tuh mau mencoba sesuatu. Dan Futaba pun izin pergi nih untuk mencoba baju. Lalu dengan ini Futaba pun menjalankan rencananya dengan memasukkan bonekanya ke dalam agar asetnya terlihat sangat besar dan terlihat sedikit dewasa. Tapi hal ini malah dilihatin sama Natsume dong dan memfotonya lagi ya kan. Mantap. Dan di perjalanan pulang, Futaba tuh juga masih memakainya. Dan Natsume tuh juga menggodanya. Futaba pun pulang sendiri dengan naik kereta. Berharap tidak bertemu orang kantor. Malah ketemu sama Takeda sama Kazama dong. Awalnya dia tuh mau bersembunyi. Tapi karena gravitasi, malah nyenggol Takeda dong kan. Alhasil ketahuan dah itu. Bahkan Kazama tuh menyadari ada sesuatu yang berbeda dari seorang Futaba. Tetapi Takeda tuh enggak sadar sama sekali, bro ya kan. Hingga mereka pun turun. Hanya Kazama juga yang sadar. 私スポーツとかいつもと少し違いませんで。特に違わねえぞ。 Futaba bahkan nganggep kalau Takeda tuh enggak nganggep dirinya sebagai wanita dewasa dan masih seperti Kodomo atau anak kecil. Dan saat di rumah, Futaba nih ditelepon sama kakeknya dan cerita
Tapi malah baterainya tuh malah habis, jadi terputus lah itu sambungan. Besoknya saat di kantor, Mbak Sakura itu sedang diajak pergi sama salah satu pegawai di kantor. Tapi untungnya ada telepon yang menyelamatkan Mbak Sakurai. Dan ternyata itu dari Kazama. Kazama bilang dong kalau itu tuh salah telepon dan mematikannya. Di sisi lain, Takeda sama Futaba yang berada di kereta karena mau ke rekan bisnis ya kan. Di sini Takeda tuh melihat gerak-gerik yang aneh dari om-om ini. Dan saat keluar, Takeda pun langsung membanting dong hingga kamera yang diletakkan di dalam kantong itu pun terlepas. Walaupun Takeda tuh enggak nganggap Futaba sebagai wanita dewasa, tapi Takeda tuh benar-benar peduli sama Futaba. Dan di sisi lain, Kazama sama Mbak Sakura juga mulai ada gerak-gerik. Bahkan ngajak makan bareng 2 orang. 後輩傷つけられる方が嫌だろ。れてないかもしれないけど大事に思ってくれてる。風間くん、間違い電話ありがとう。ご飯一緒に食べに行かない？ Singkatnya, musim dingin pun juga datang. Saat berangkat kerja, Takeda melihat Futaba yang memberikan syalnya kepada anak SD. Tapi Futaba tuh malah juga kedinginan dong. Di kantor, Takeda pun menceritakan hal itu kepada semua orang. Kayak ada nyamuk yang mukul deh ini, kayak kata Takeda dalam hati. Singkatnya, tradisi musim dingin di kantor tuh ya udah dimulai, yang dimana ada undian yang menentukan, yaitu untuk menjadikan Santa. Tahun kemarin Futaba tuh udah dapet, jadi tahun ini mana mungkin dia dapet lagi. Dan bener aja, Mbak Sakurai dong yang dapat peran Santanya untuk tahun ini. Dan membuat 3 sejoli ini sangat semangat. Tapi saat Futaba ambil undian yang terakhir, dia juga malah dapat peran Santa dong. Ternyata tahun ini tuh peran Santa itu ada 2. Jadi Santanya Yakult ini mah mantap. Dan yang ini Santanya, wah, kawaii. Singkat kata, Futaba sama Natsume nih keluar. Di sini Natsume tanya apa Futaba tuh udah punya rencana buat memberikan seseorang hadiah karena hari Natal. Ya, jelas Futaba tuh belum terpikirkan. Awalnya dia tuh hanya mau bekerja saja, tapi dia juga ingin memberikan hadiah yang cocok buat senpainya. Natsume tuh nyaranin kalau ngasih dasi ya kan, karena dia tuh selalu menjaga Futaba. Natsume hanya tersenyum saja. Si Futaba bilang jangan mikir yang aneh-aneh gitu kan. Padahal si Natsume belum bilang apa-apa loh. Udah gitu sih. Gampang banget ditebaknya ini mah. Pada akhirnya Futaba pun mencarikan dasi yang cocok buat Takeda. Tapi karena bingung mau pilih yang mana, dia pun tanya ke penjaga dasi yang cocok buat Takeda. Dan akhirnya ketemu dah tuh dasi warna ungu dan ada 2 garisnya. Ya, hari untuk menjadi Santa pun juga udah datang nih. Di sini Sakura sama Futaba pun menjadi Santa dan dilihat banyak orang. Bahkan kena tawa sama Takeda juga. Mereka juga memberikan permen. Tapi hari ini Futaba tidak bisa memberikan hadiah ke Takeda karena Takeda tuh juga sedang pergi. Dan keesokan harinya, hari yang sibuk tuh terus datang menerus. Takeda tanya apakah Futaba tuh bisa menemaninya buat pertemuan. Ya, Futaba pun setuju buat ikut. Saat udah selesai pertemuan, Futaba tuh mau bicara, tapi malah perut Futaba dulu yang berbicara. Akhirnya mereka pun mutusin buat makan ayam aja karena masih ada suasana Natalnya, bro. Jadi chicken. 最高だな、いかな。そうかもしれませんね。 Di sisi kantor, Kazama yang sedang melihat foto yang diambil, yaitu foto Sakurai. Lalu orangnya malah datang dong. Bagi Kazama itu mungkin tidak beruntung karena menjadi Santa. Tapi bagi Sakurai mungkin itu adalah keberuntungan karena Kazama sangat menunggu Sakurai menjadi seorang Santa lagi. Wajah Kazama merah dong dengan bilang jangan menggodaku seperti itu. Dan saat di persimpangan mereka tuh mau berpisah. Tapi Kazama tuh ngajak Sakurai buat makan malam bersama dulu sebagai hadiah Natal. ある意味当たりだったかも。風間くん、私のこと待っててくれたでしょ？会わないでください。 Sakurai pun setuju, bahkan sangat senang banget. Dan saat menunggu kereta lewat, Sakurai pun mengatakan sesuatu yang bagus. Tapi karena suara kereta jadi tidak terdengar. Kazama tuh tanya, apakah kau yang bilang tadi? Ya, Sakurai hanya menjawab, tidak mau, tidak tahu. Dia tuh hanya ingin makan ramen, walaupun lagi Natal.
Di sisi lain, Futaba sama Takeda yang mau pulang. Futaba tuh mencoba memberanikan diri buat memberikan hadiahnya. Dan hadiahnya pun diterima sama Takeda. Begitu juga Takeda yang memberikan shawl buat Futaba. Keesokan harinya, Futaba tuh berharap bahwa Takeda tuh akan memakai dasi yang dia berikan. Tapi malah nggak dipakai dong. Dan Takeda tuh juga ngomong kalau dasinya yang diberikan itu akan dia pajang di mejanya jika boleh. Karena bagus, Takeda tuh jadi sayang banget buat makainya. Ya jelas, Futaba tuh jawab tidak boleh dan nyuruh Takeda untuk memakainya dan bukan untuk dipajang. Beda dari yang lain ya, Ra, ya. Ini majang dasi, bro. Hebat, mantap, maskulin. Di kantor banyak yang membicarakan Futaba yang sedang sakit. Karena Takeda tuh masih pakai HP jadul, jadi dia tuh nggak masuk grup ya kan. Dan diberitahukan lah tuh kalau Futaba tuh sedang terkena demam. Di sisi lain, Futaba yang sedang sakit, dia tuh mau ngabarin kakeknya. Tapi dia tidak mau, karena dia tuh tidak mau kakeknya mengkhawatirkannya. Karena tidak ada makanan, Futaba tuh mau pergi keluar buat membeli sesuatu. Dan saat membuka pintu, ternyata ada Takeda yang udah nungguin di luar. Di sini Takeda pun membawakan sedikit obat dan juga makanan. Ya, sebagai senior yang baik, Takeda tuh akan menjaga Futaba dengan ini. Futaba tuh bisa istirahat dan Takeda tuh akan memasak makanan buat dimakan Futaba. Takeda pun memasak udon, makanan kesukaan Futaba. Dan saat terlelap, Takeda tuh juga melihat foto yang ada di dinding. Yang dimana Natsumi juga ada di situ. Singkatnya, Futaba tuh udah sembuh dari flu-nya. Saat terbangun, Takeda pun sudah tidak ada di kamar Futaba dan menyuruh Futaba untuk mengambil cuti 1 hari lagi. Singkat kata, Futaba tuh udah sembuh dari flu-nya dan berangkat kerja. Dan saat pergi keluar, sepertinya Takeda tuh berpikir untuk membeli HP baru agar mudah berkomunikasi. Ya, dengan senang hati, Futaba tuh mau mengantarkannya untuk membeli HP baru. Singkat cerita, saat akhir pekan, mereka pun pergi untuk membeli HP baru. Tapi saat udah masuk ke dalam dan mau membeli HP, mereka tuh juga dianggap sebagai ayah dan anak, ya kan? Mantap. Bahkan di sini Natsumi itu juga melihat Futaba yang bersama dengan Takeda. Bahkan Futaba tuh selalu menunggu pesan dari Takeda, ya kan? Bahkan hingga di kantor selalu menunggu. Dan di sisi Takeda ternyata dia tuh nggak tahu cara mengirim pesan dan diajarilah tuh sama Kazama yang lewat. Dan akhirnya Takeda pun berhasil mengirimkan pesan terima kasih ke Futaba dengan waktu 5 menit. 武田先輩がスマホを買ったらしいの。1個送信するのに5分。が遅れたぜ。お疲れ様っす。 Singkat cerita, Takeda malah terkena demam. Ya, jadi Futaba pun akan gantian menjaga Takeda dan datang ke rumahnya dan membuatkan makanan untuk Takeda. Saat memasak, Takeda menemukan barang yang bagus buat main baseball saat masak. Takeda pun memakan itu dengan lahap sekali karena makannya enak dan lanjut bobok lagi. Saat Futaba melihat sekeliling dan tanpa sadar Futaba tuh tertarik sama jenggot Takeda dan disentuhlah itu ngebuat Takeda terbangun dan inilah yang dilakuin Futaba ya kan. Waduh, malah dipukul ya. Kayak sakit gitu. Cek. 何してんだ。しての私。 Saat Takeda terbangun, Futaba tuh udah pergi dan berharap kalau Futaba tuh bisa memasakkannya lagi. Karena masakan Futaba itu sangat enak. Dan saat kembalinya ke kantor, Takeda tuh berterima kasih banget nih sama Futaba. Yang ngebuat Futaba tuh malu ya kan karena didengar banyak orang. Dan saat pergi kunjungan, Futaba tuh bilang, aku akan masak lagi kok jika Takeda memintanya. Ya jelas, Takeda pun meminta dimasakin steak hamburger. けどな、本当にうまかったし。ってあげないこともないですけど。じゃあハンバーグで。